Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita melanjutkan lagi kembali materi kita tentang peluang. Nah, ini kita langsung masuk saja ke peluang kejadian. Ini sudah masuk ke soal-soal cerita yang meminta kalian menghitung peluang kejadian yang akan terjadi, ya. Kemarin sudah kita bahas tentang peluang. Apa yang dimaksud dengan peluang? Peluang itu kemarin itu artinya adalah besarnya probabilitas. Probabilitas itu sama dengan kemungkinan. Jadi besarnya kemungkinan berlangsungnya suatu kejadian, ya. Itu yang dimaksud dengan peluang. Nah, yang perlu kalian pahami di dalam mengerjakan soal tentang peluang ini adalah konsep dasar peluang. Jadi ada namanya konsep dasar peluang. Konsep dasar peluang. Konsep dasar peluang itu adalah merupakan penjabaran yang lebih rinci. Jadi dia sekarang lebih rinci ya tentang besaran-besaran apa saja yang harus dikuasai. Nah, jadi dalam konsep dasar peluang ini yang kalian harus benar-benar paham yaitu yang pertama tentang ruang sampel. Pertama adalah ruang sampel. Apa sih yang dimaksud dengan ruang sampel? Ruang sampel adalah himpunan semua kemungkinan. Semua kemungkinan hasil yang didapat dari suatu percobaan, ya. Nah, ruang sampel ini biasa simbolnya itu adalah S, ya. Nanti kalau di peluang itu rumusnya menjadi NS, ya. Jadi ruang sampel ini adalah himpunan semua. Karena dia semua, maka rumusnya S di sini. Dia kasih notasi S atau simbol S. Sampel juga disebut dengan S juga. Jadi pokoknya NS itu adalah ruang sampel atau semua anggota yang ada gitu ya. Misalnya begini, ada satu contoh yang dimaksud dengan ruang sampel, sebuah dadu. Berapa sih ruang sampel dari sebuah dadu? Ruang sampel sebuah dadu. Nanti kita sering menggunakan di sini soal-soal cerita itu kalau tidak menggunakan dadu, kemudian mata uang, kemudian ada kartu bridge. Jadi kalau soal-soal itu rata-rata menggunakan tadi ibu katakan ada dadu, kemudian mata uang, kemudian dengan kartu bridge ada juga menggunakan bola-bola gitu ya. Nah, ini kalau misalnya ditanya tentang ruang sampel dadu, kalian sudah tahu dadu itu kan memiliki sisi 6. Sisinya ada 6. Nah, setiap sisi itu ada angka 1, kemudian 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, ruang sampel dari sebuah dadu itu adalah 6 karena angka-angka yang ada di dalam dadu itu sebanyak 6. Ada 1, ada 2, ada 3, atau kita sebut dengan kubus itu kan ada 6 sisi. Nah, setiap sisi itu ada tulisan angkanya di dalam dadu itu ada angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi, ruang sampel dari sebuah dadu itu adalah 6. Ya. Itu contoh apa yang dimaksud dengan ruang sampel. Nah, kemudian yang kedua, jadi konsep dasar itu selain ruang sampel, ini yang harus kalian pahami yaitu titik sampel. Nah, jadi peluang ini nggak boleh lepas dari ini, tidak boleh lepas dari ruang sampel, tidak boleh lepas dari titik sampel ya. Jadi biasanya kita di sini titik sampel itu kita biasa menggunakan dengan A ya. A ini kejadian yang ingin kita ketahui berapa peluangnya ya, berapa probabilitas atau kemungkinannya terjadi ya. Contoh ini misalnya, tadi kan ibu berbicara tentang dadu nih, titik sampelnya. Misalnya dilempar sebuah dadu, maka salah satu kemungkinan angka yang keluar adalah 4 atau 2 atau 1. Jadi salah satunya nggak boleh 6-6-nya. Kalau dia minta 4 berarti hanya satu aja. Satu aja kemungkinannya keluar angka 4. Karena di dalam dadu ada 6 angka gitu ya. Nah, itu titik sampel. Jadi bukan keseluruhannya. Tadi kalau dikatakan dadu ada 6. Tapi kalau sampel itu tidak seluruhnya, boleh 4 saja atau 3 saja atau 6 saja. Tidak mungkin satu kali lempar itu keluar semuanya. Gitu ya. Itu yang dimaksud dengan titik sampel. Apa yang ingin kita hitung? Angka berapa yang ingin kemungkinannya kita inginkan. Nah, kan gitu. Itu yang dimaksud dengan titik sampel. Nah, oke. Lanjut lagi kita. Ini masuk kita ke peluangnya. Misalnya begini. Contoh soal, dari seperangkat kartu bridge ada 4 jenis kartu ya. Ini tadi ibu katakan kalau di soal peluang tuh kalau nggak pakai dadu ya pakai kartu bridge ya. Apa sih namanya kartu bridge itu ya? Kartu remi ya. Kartu remi kalau kalian tahu kartu remi seperti itu. Nah, dalam kartu remi itu ada 4 jenis. Ada sekop ya kan?
Sekop tuh kalau nggak salah warnanya hitam ya. Kemudian hati, kemudian wajik, kemudian keriting. Ya kan, ada 4 jenis di dalam kartu bridge. Nah, setiap jenis ini kan ada 13. 13. 13. Jadi sekopnya ada 13, hatinya ada 13, wajiknya ada 13, keritingnya juga ada 13. Ini terdiri dari A sampai King. Jadi kalau kartu rem itu nggak termasuk ya. Apa namanya itu yang orang-orang itu yang selain ini, pokoknya ada kan 2 kartu itu ya. 2 kartu yang selain ini. Jadi yang dihitung di kartu bridge itu hanya 13 dikali 4. Jadi MS-nya atau ruang sampel dari sebuah kartu bridge itu hanya 52 kartu. Joker ya. Kan kalau di remi itu ada 2 buah kartu, selain kartu-kartu ini adalah joker hitam dengan joker warna itu ya. Nah, joker itu tidak termasuk di dalam kartu bridge. Jadi kartu bridge itu hanya sekop, hati, wajik, dan keriting. Dan setiap jenis ini ada 13 kartunya, terdiri dari A sampai King. Ya. Nah, jadi ini adalah contoh kalau kita menggunakan kartu bridge. Tadi kita menggunakan dadu ya. Jadi kalau NS dari sebuah kartu bridge itu ada 52 kartu. Untuk rumus peluang itu kita menggunakan peluang. Di sini ada huruf P besar, kemudian misalnya peluang kejadian A. Itu sama dengan rumusnya NA per NS. NA itu kejadian yang ingin kita ketahui kemungkinannya, NS itu adalah ruang sampelnya, atau NA itu adalah titik sampel, NS itu adalah ruang sampel. Nah, inilah yang dimaksud dengan konsep dasar peluang. Jadi harus ada NA-nya sebagai titik sampelnya, kemudian ruang sampelnya adalah NS-nya. Ya. Nah, kita langsung ke contoh soal yang pertama. Tadi kita sudah menyinggung tentang kartu bridge nih. Ini ada contoh soal. Dari seperangkat kartu bridge akan diambil kartu merah bernomor 10. Tentukan peluang terambilnya kartu merah bernomor 10. Ini rumus peluang ya, ini rumus peluang. Dia menanyakan tentang peluang terambilnya kartu merah yang bernomor 10. Nah, jadi kita tentukan dulu NS-nya, karena kan konsep dasar peluang harus ruang sampel dulu. Jadi Ibu biasa menggunakan diketahui NS kita. Tadi NS kita adalah 52. 52 ini adalah semua kartu bridge. Ya, ada 4 jenis tadi, itu satu kartu bridge. Kemudian dia meminta peluang terambilnya kartu merah yang bernomor 10. Kartu merah itu kan hanya ada di hati dan wajik. Ya, sekop itu warna hitam, keriting itu warna hitam. Dia minta kartu yang berwarna merah. Kartu merahnya itu harus bernomor 10. Jadi kartu merah yang bernomor 10 itu di hati ada 1, di wajik ada 1. Ya, sehingga titik sampelnya atau NA-nya itu adalah 2 kartu. Nah, tadi kalau NS-nya 52, maka NA-nya adalah 2. Ya, NS itu jumlah seluruh kartu bridge-nya, NA-nya itu kartu merah yang bernomor 10. Kartu merah yang bernomor 10 itu hanya ada 2. 1 di hati, 1 di wajik. Di sekop juga ada ke nomor 10, di keriting juga ada nomor 10, cuman dia tidak berwarna merah, jadi tidak termasuk di titik sampel. Dia hanya menitik beratkan pada kartu yang berwarna merah yang bernomor 10. Jadi NA-nya adalah 2. Maka peluang kejadian terambilnya kartu merah bernomor 10 adalah NA per NS. NA tadi itu titik sampel, NA-nya adalah 2, per NS-nya adalah 52. Maka ini bisa disederhanakan 2/52. 2/52 ini kalau kita sederhanakan, 52 bisa dibagi 2. Jadi di atas dibagi 2, di bawah juga dibagi 2. Hasilnya sama dengan 1/26. Sehingga jadi kita tulis harus seperti ini, karena ini kan soal cerita ya. Jadi kan terus kita buat jadi peluang terambilnya kartu warna merah
bernomor 10 adalah 1/26. Gitu ya. Ini pokoknya kalau soal peluang tidak ada soal yang tidak soal cerita, pasti semua tentang soal cerita. Makanya kalian harus memahaminya, harus mengetahui mana titik sampel, mana ruang sampel, itu yang harus kalian pahami ya. Itu soal yang pertama. Dan kita lanjut nih soal yang kedua. Soal yang kedua. Pada pelemparan 2 buah dadu secara bersamaan, tentukan peluang kejadian muncul jumlah mata dadu. Nah, soal nomor 2 dia minta jumlah mata dadu itu sama dengan 6. Tentukan peluang kejadian muncul jumlah mata dadu sama dengan 6. Pokoknya jumlah mata dadunya ini sama dengan 6. Kemudian tadi dikatakan pada soal dilempar 2 buah dadu. Ya, itu kalian harus pahami. 2 buah dadu. Kalau tadi kan Ibu mengatakan 1 dadu aja nih. Sekarang kita menggunakan 2 buah dadu. Nah, sekarang kita cari tuh NS-nya atau ruang sampelnya. Diketahui NS. NS tadi dikatakan dadu itu ada 6 sisi ya kan. Tapi kita di sini dalam soal tadi menggunakan 2 buah dadu. Nah, bukan berarti 6 dikali 2. Kan ada 2 buah dadu. Berarti kita kalikan 2. Bukan dikali 2. Tetapi harus dijadikan pangkat. Pangkatnya adalah pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena ada 2 buah dadu. Jadi 6 pangkat 2. Bukan 6 dikali 2. Jadi pemahamannya bukan dikali tapi dipangkatkan. Ya, jadi 6 dipangkatkan 2 hasilnya sama dengan 36. Itu jika 2 buah dadu. Bagaimana jika dia 3 buah dadu? Kalau dia 3 buah dadu tetap 6 karena sisinya kan 6. Karena 3 buah maka pangkatnya tidak 2 tapi pangkatnya menjadi 3. Berarti kamu kalikan 6 kali 6 kali 6 kali 6. Itulah NS-nya atau ruang sampelnya. Ya, karena ini 2 buah dadu maka tidak 12. Kalian lagi katakan 2 buah dadu itu ruang sampelnya bukan 12 tetapi 36. Dapat dari 6 sisi sebanyak 2 buah dadu. Jadi 6 pangkat 2, tidak 6 dikali 2 ya. Itu yang harus kalian pahami. NS-nya 6 pangkat 2 sama dengan 36. Kemudian NA-nya, apa NA-nya? Katanya dia minta jumlah mata dadu. Jumlah itu sama dengan penjumlahannya. Jadi kalau dijumlahkan 2 buah dadu itu hasilnya harus 6. Jumlah mata dadu sama dengan 6. Nah, jadi kalau Ibu buat begini. Ya, jadi dadu pertama itu terdiri dari angka 1, 5. 1 ditambah 5, 6. Ya. Kemudian angka berapa lagi? Kalau kan ini dadu pertama, dadu kedua, dadu pertama lagi. Kalau yang kamu nanti kalau dijumlahkan hasilnya harus 6. Jadi dadu pertama ditambah dadu kedua hasilnya 6 karena jumlah. Dia mengatakan jumlah. Jumlah itu berarti ditambah. 1 ditambah 5 sama dengan 6. Nah, sekarang selain 1, 5, 2 dengan 4. Dadu pertama 2, dadu kedua 4. 2 ditambah 4, 6. Kemudian 3,3. Dadu pertama 3, dadu kedua 3. 3 tambah 3, 6. Lanjut lagi 4 dengan 2. Di sini sudah ada 24. Dadunya 2. 24 dengan 42 itu berbeda. Ya, nanti bisa kalian lihat di tabel. Jadi kalau tadi di sini 2 ditambah 4, sekarang 4 ditambah 2. 4 ditambah 2 juga 6. Ya. Kemudian ini lagi temannya 15. Di sini bukan 15. Di sini kan sudah 15, berarti di sini 51 karena 15 tidak sama dengan 51 ya. Ini tadi dadu pertamanya yang 1, sekarang dadu pertamanya yang 5. Nah, 5 ditambah 1 sama dengan 6. Jadi ini ada dadu pertama, dadu pertama, dadu pertama, dadu pertama, dadu pertama. Yang di belakangnya dadu kedua, dadu kedua, dadu kedua, dadu kedua, dadu kedua. Nah, sehingga 2 buah dadu ini kalau dijumlahkan hasilnya 6. Maka NA ada, kita hitung nih, ada berapa adanya? 1, 2, 3, 4, 5. NA-nya ada 5. Nah, gitu ya. Itu yang harus kalian pahami. Baru kalian masukkan ke dalam rumus peluang. Kita anggap ini peluang kejadian A. Peluang kejadian A adalah NA per NS atau titik sampel per ruang sampel. NA-nya ada 5 nih. NS-nya ada 36.
5/36. Bisakah disederhanakan? Tidak bisa, karena ini tidak bisa dibagi dengan angka yang sama. Kan kalau di atas dibagi 5, di bawah juga harus bagi 5. Nah ini tidak bisa, jadi tidak bisa kita sederhanakan. Sehingga kalian bisa tulis di situ, jadi peluang terambilnya, jadi peluang jumlah mata dadu sama dengan 6 adalah 5/36 gitu ya. Jadi di akhirnya harus kita menggunakan kata jadi peluang, karena kita menjelaskan berapa peluang kejadiannya ya. Itu soal yang kedua. Oke, satu lagi. Tadi kan sudah Ibu buat dadu, sudah beri satu lagi soal. Itu contohnya dalam sebuah kotak terdapat 7 kelereng merah, 7 kelereng merah dan 3 kelereng biru. Tentukan peluang terambilnya 3 kelereng merah. Terambil 3 kelereng merah. 3 kelereng merah ya. Nah oke. Nah ini kita menggunakan kombinasi. Kenapa kemarin itu Ibu sudah menjelaskan bahwa nanti pada saat peluang kamu akan menemukan kombinasi pada saat mengerjakan soal tentang peluang. Di sini kalian lihat ada 7 kelereng merah, ada 3 kelereng biru. Maka diketahui NS-nya. Kita cari dulu NS-nya. NS itu kita harus lihat nih jumlah seluruh kelereng dalam kotak. Jumlah seluruh kelereng itu ada 10. Mau diambil 3 kelereng. Berarti kita pakai kombinasi. Cukup ruang 3. Oke.